Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Utami dengan NIM 06101281282956 kelas Indralaya B, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA terpadu dan hakikatnya pada kurikulum Merdeka SMP MTS sederajat. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah IPA Ibu Dr. Sofia SPD MSI. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu IPA. Nah, IPA ini mencakup fisika, biologi, kimia. Namun, dalam jenjang SMP, fisika, biologi, kimia ini menjadi satu, yaitu dalam pelajaran IPA. Dalam IPA ini, yaitu program untuk menanamkan dan mengembangkan keterampilan sikap dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Lalu, IPA itu pemahaman konsep sains dilakukan dalam Standar Inquiry Nasional Science Education Standard 1996. Lalu selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme yang didefinisikan siswa merupakan active learner atau pengetahuan yang baru harus dikonstruksi langsung oleh siswa. Nah, tiga ini lalu digabungkan dalam kegiatan pembelajaran IPA, yaitu pengembangan kemampuan, seperti bertanya. Dari bertanya inilah siswa dapat menyempurnakan jawaban tentang gejala alam atau karakteristik alam. Lalu, cara sistematis yang diterapkan dalam lingkungan dan teknologi. Yang terakhir yaitu kegiatan ilmiah didasarkan oleh metode ilmiah. Hakikat IPA. Di sini terdapat 4 hakikat IPA itu sendiri. Yang pertama yaitu produk, berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Artinya, IPA sebagai produk atau hasil yang berupa konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum IPA. Yaitu selanjutnya IPA sebagai proses. Prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah titik artinya IPA sebagai proses yang berupa cara-cara bagaimana memperoleh, mengembangkan, merumuskan, memecahkan, dan mempublikasi konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-hukum IPA. Yaitu selanjutnya IPA, hakikat IPA sebagai sikap. Sikap rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui proses yang benar. Artinya, IPA sebagai pengembangan sikap ilmiah, maksudnya melalui IPA mampu membangun sikap-sikap ilmiah siswa. Lalu selanjutnya, hakikat IPA sebagai teknologi. Aplikasi dari sains dapat mengembangkan kompetensi siswa secara utuh. Nah, di sini lanjut tentang persebaran kajian IPA dalam jenjang SMP. Pertama yaitu fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Selanjutnya yaitu kajian IPA tercantum dalam biologi. Mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Lalu terdapat juga dalam kimia, mempelajari tentang susunan struktur, sifat, dan perubahan zat. Lalu yang terakhir, persebaran kajian IPA dalam jenjang SMP yaitu astronomi, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Selanjutnya yaitu keterampilan proses IPA. Nah, dalam keterampilan proses IPA ini terdapat tahapan-tahapan secara terstruktur dari awal hingga akhir, yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, lalu merancang penelitian, merangkai alat, lalu selanjutnya manipulasi variabel, lalu mengamati. Nah, mengamati ini dilakukan dengan panca indera, lalu mentabulasi data, menganalisis data, menyimpulkan, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Nah, dalam metode ilmiah ini, sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh siswa yaitu jujur, teliti, tekun, kreatif, berpikir kritis, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, menyimpulkan berdasarkan data, rasa ingin tahu, bekerja sama, bertanggung jawab, dan berhati terbuka. Selanjutnya, yaitu pembelajaran terpadu.
adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu ke dalam suatu tema atau topik tertentu. Tujuan dari pembelajaran terpadu ini agar peserta didik dapat melihat keterkaitan antar mata pelajaran dan memahami konsep secara holistik. Lalu keunggulan pembelajaran terpadu ini yang pertama yaitu memahami konsep secara utuh. Peserta didik dapat melihat hubungan antar konsep dan mata pelajaran. Lalu selanjutnya keunggulannya yaitu meningkatkan motivasi belajar. Tema yang menarik dan relevan membuat peserta didik lebih termotivasi. Selanjutnya mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik dilatih untuk menganalisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Menyiapkan peserta didik untuk menghadapi dunia nyata. Pembelajaran terpadu membantu peserta didik untuk memecahkan masalah yang kompleks dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, selain keunggulan dari pembelajaran terpadu ini, terdapat ciri-ciri dari pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu berpusat pada tema. Pembelajaran terpadu ini difokuskan pada suatu tema yang menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua yaitu integrasi mata pelajaran. Berbagai mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain dikaitkan satu sama lain dalam pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas peserta didik. Peserta didik didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran seperti melakukan eksperimen, diskusi, dan proyek. Contoh dari pembelajaran terpadu, misalnya dalam tema lingkungan hidup, materi pembelajaran dalam IPA yaitu mempelajari proses fotosintesis dan rantai makanan. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran terpadu. Terdapat tema relevan. Tema yang dipilih harus relevan dengan kehidupan siswa dan konteks pembelajaran. Tema bermakna. Tema harus memiliki makna yang mendalam dan dapat memicu minat belajar siswa, yaitu tema luas. Tema yang dipilih harus cukup luas untuk mencakup berbagai aspek materi pembelajaran. Yaitu selain tema, terdapat juga pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, seperti berdiskusi, bereksperimen, dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu pengalaman langsung. Siswa diberikan kesempatan untuk mengalami langsung konsep-konsep yang dipelajari. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran terpadu mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, prinsip pembelajaran terpadu yaitu penilaian. Penilaian autentik. Penilaian dilakukan melalui tugas-tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Penilaian berkelanjutan. Penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan belajar siswa. Penilaian beragam. Penilaian menggunakan berbagai bentuk seperti proyek, portofolio, presentasi, dan tes tertulis. Yang terakhir yaitu reaksi, refleksi. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu kerjasama. Kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua sangat penting dalam pembelajaran terpadu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pembelajaran terpadu. Pertama, fokus pada tema. Seluruh kegiatan pembelajaran berpusat pada satu tema besar yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua yaitu integrasi mata pelajaran. Materi dari berbagai mata pelajaran dikaitkan dan disajikan dalam satu tema, sehingga siswa dapat melihat hubungan antar mata pelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Mereka diajak untuk berdiskusi, bereksperimen, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu pengalaman langsung. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung, seperti melakukan proyek, kunjungan lapangan, atau simulasi. Selanjutnya, penilaian autentik. Penilaian dilakukan melalui tugas-tugas yang menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran terpadu mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Lalu kolaborasi. Siswa diajak untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Fleksibilitas. Pembelajaran terpadu bersifat
Pembelajaran terpadu bersifat fleksibel, sehingga guru dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang terakhir yaitu guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses belajar. Jadi, guru bukan sebagai sumber informasi utama. Manfaat dari pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa dalam pembelajaran terpadu yaitu pemahaman yang lebih mendalam. Siswa dapat melihat hubungan antar mata pelajaran dan konsep yang dipelajari, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih holistik dan bermakna. Yang kedua, peningkatan motivasi belajar. Pembelajaran yang terintegrasi dan relevan dengan kehidupan nyata membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber, menghubungkan konsep, dan memecahkan masalah secara kompleks. Yang keempat yaitu peningkatan kemampuan berkomunikasi. Melalui diskusi, kelompok, dan presentasi, siswa dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara aktif. Selanjutnya, pengembangan keterampilan kolaborasi. Siswa belajar bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu persiapan yang lebih baik untuk dunia nyata. Pembelajaran terpadu membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti kemampuan memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan bekerja sama. Nah, selain manfaat bagi siswa, ada juga manfaat bagi guru. Yang pertama, pembelajaran yang lebih menarik. Guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih variatif dan menarik dengan mengintegrasikan berbagai aktivitas. Peningkatan efisiensi waktu. Materi pembelajaran dapat disampaikan secara lebih efisien karena saling berkaitan. Komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu guru. Dapat berupa kelompok pengajar atau guru tunggal. Yang kedua adalah siswa. Mempertajam kemampuan analitis terhadap konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep. Yang ketiga yaitu buku ajar, berupa buku berasal dari berbagai bidang kajian, sesuai dengan tema, sumber belajar lain, dan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, seperti fasilitas, tempat, gedung, alat pembelajaran, dan media pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. A. Perencanaan pembelajaran. Di sini terdapat tahapan-tahapan yang terstruktur perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Selanjutnya, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian. Selanjutnya, memilih atau menetapkan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya, yaitu membuat matriks atau bagian hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Selanjutnya, yaitu merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Setelah itu menyusun silabus pembelajaran terpadu dan yang terakhir menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, setelah tahapan-tahapan itu telah dilakukan, sekarang kita masuk ke dalam pelaksanaan pembelajarannya. Terdapat 3 kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu ini. Yang pertama, kegiatan pendahuluan awal, kedua, kegiatan inti pembelajaran, ketiga, kegiatan akhir atau penutup dan tindak lanjut. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran ini, lalu dilanjutkan dengan penilaian. Di sini dapat kita lihat contoh pemetaan konsep bidang IPA ini terdapat 3, yaitu biologi, kimia, dan tema, yang mencakup ada standar kompetensi, kompetensi dasar, model pembelajaran, dan materi. Dapat kita lihat bersama dalam PPT. Yang selanjutnya, kita akan membahas kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun masih dalam tahap pengembangan dan implementasi, kurikulum merdeka memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk masa depan. Kurikulum merdeka adalah sebuah pendekatan baru dalam pendidikan yang memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk mengatasi beberapa tantangan dalam pendidikan konvensional dan memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkembang secara optimal.
Kurikulum Merdeka bekerja dengan cara yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kumar memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan berpusat kepada siswa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang kuat, tetapi juga memiliki karakter dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Prinsip-prinsip dasar dari kurikulum merdeka ini yaitu yang pertama, kurikulum merdeka menyederhanakan materi pelajaran sehingga siswa dapat lebih fokus pada pemahaman konsep yang mendasar dan penting. Prinsip dasar selanjutnya yaitu pengembangan karakter dan kompetensi. Selain pengetahuan akademik, kurikulum merdeka juga menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Mereka diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Selanjutnya, prinsip dasar dari kurikulum merdeka yaitu fleksibilitas. Sekolah dan guru memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Dalam kurikulum merdeka ini terdapat capaian pembelajaran yang dapat kita definisikan sebagai sebuah deskripsi yang jelas dan komprehensif mengenai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangannya. Capaian pembelajaran ini menggantikan konsep kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sebelumnya digunakan dalam kurikulum nasional. Lalu selanjutnya terdapat alur dan tujuan pembelajaran IPA. Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa dalam pembelajaran IPA. Alur dan tujuan pembelajaran IPA dalam kurikulum Merdeka didesain untuk mendorong siswa aktif dalam mencari tahu, mengeksplorasi, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran IPA terpadu. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal lulusan pendidikan Indonesia yang memiliki karakter dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam konteks pembelajaran IPA terpadu, profil ini menjadi acuan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran IPA terpadu yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila adalah untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik, peduli terhadap lingkungan, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selanjutnya yaitu apa sih karakteristik pendidikan IPA? Di sini terdapat dua karakteristik dari pendidikan IPA itu. Yang pertama, berbasis inquiry. Pendidikan IPA mendorong siswa untuk aktif bertanya, mencari tahu, dan menemukan jawaban sendiri melalui proses penyelidikan. Lalu yang kedua yaitu pemahaman IPA. Dalam kehidupan sehari-hari, sains diterapkan dalam setiap elemen, dan setiap elemen berlaku 4 cakupan konten, yaitu makhluk hidup, zat dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan antariksa. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya paparkan untuk pembelajaran IPA terpadu dan kaitannya dalam kurikulum Merdeka di jenjang SMP MTS dan sederajat. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.